Bab 1431. Hari ini tiba. Badai api berhenti di udara dan menyatu dengan kerangka payung tulang api, membentuk payung yang terbakar. Ketika seteguk darah dari Wang Lin mendarat di payung, sejumlah besar vitalitas mengalir ke dalam payung besar dan suara gemuruh bergema. Tanah suci klan burung gereja api yang runtuh dipenuhi dengan panas yang tak terlukiskan. Bahkan cetakan telapak tangan pun terhenti saat terkena gelombang panas ini. Ekspresi penguasa berubah drastis. Tepat pada saat ini, auman Wang Lin bergemuruh ke seluruh dunia. Dalam sekejap, payung kuno itu perlahan terbuka, dan saat terbuka, api yang dapat menghancurkan suatu alam menyebar dari payung tersebut. Api ini tidak berwarna dan bahkan tidak bisa disebut api, itu adalah aura. Aura api yang tak terlihat. Payung itu perlahan terbuka. Saat sudah terbuka 10%, cetakan telapak tangan sudah sampai. Api berkobar dan bertabrakan dengan cetakan telapak tangan. Terdengar suara gemuruh yang menggelegar dan cetakan telapak tangan itu segera roboh. Aura api tidak berhenti, perlahan menyebar ke segala arah. Setiap tempat yang diselimutinya hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Inilah kekuatan yang bisa menghancurkan suatu dunia. Gelombang kejut destruktif yang diciptakan oleh tumbukan paruh burung vermilion dan penguasa bertabrakan dengan kekuatan aura api. Gemuruh tak berujung bergema saat gelombang kejut itu runtuh dan apinya padam. Payung kuno pembakaran alam, wajah penguasa pucat. Dia terluka parah dan kemudian salah perhitungan dengan memancing bulan di sumur. Setelah itu, dia bertarung dengan roh asal Vermilion Bird dan menyegelnya sebelum dia melihat Wang Lin menggunakan payung kuno pembakaran alam yang menakutkan. Saat ini, dia bahkan lebih terluka dari sebelumnya. Dengan ekspresi garang, penguasa membentuk segel dan meraih kain di bahunya. Sambil mengaum, dia menariknya ke bawah. Rasa sakit yang hebat melanda tubuhnya. Dia merobek armor yang sudah menyatu dengan dagingnya. Armor itu memancarkan cahaya abu-abu dan tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan besar. Bagaimana payung kuno pembakaran alam bisa begitu mudah dibuka? Baju besi ini diberikan kepadaku oleh tuanku, dan itu lebih dari cukup untuk menandingi payung yang belum dibuka. Telapak tangan penekan alam semesta. Penguasa meraung, dan telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh baju besi itu melesat ke arah Wang Lin. Kecepatannya sangat cepat dan hampir menutupi langit, hampir menyamai ukuran paruh burung vermilion. Saat menyapu langit, ia akan bertabrakan dengan payung kuno. Gemuruh menggelegar bergema seperti orang gila saat api menembus telapak tangan. Telapak tangan itu dengan cepat menghilang saat membombardir payung. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat telapak tangan itu menghilang dengan cepat, ia mendekat ke payung. Setelah menyusut menjadi setengah dari sisi aslinya, ia mendarat di payung kuno. Payung kuno pembakaran alam, hancurkan penguasa ini. Payung kuno bergetar dan Wang Lin batuk darah. Vitalitas dalam tubuhnya berantakan. Bagaimanapun, tingkat budidayanya tidak cukup tinggi untuk menampilkan kekuatan sebenarnya. Hanya membukanya 20% untuk memblokir telapak tangan dari penguasa adalah batasnya. Setelah batuk darah, Wang Lin terlempar ke belakang. Tanpa vitalitas yang disuntikkan ke dalamnya, payung kuno itu mulai menghilang perlahan. Ini bukan disebabkan oleh telapak tangan. Namun, saat itu akan menghilang sepenuhnya, Wang Lin mengungkapkan ekspresi ganas saat dia dipukul mundur. Ada sedikit kegilaan di matanya saat dia meraung, meledak.
Payung kuno yang akan menghilang bergetar, dan saat kata-kata Wang Lin bergema, aura destruktif menyebar dari dalamnya. Seluruh tanah suci klan Fire Sparrow benar-benar runtuh. Cetakan telapak tangan abu-abu yang tercipta dari armor itu benar-benar runtuh. Di luar pintu tanah suci klan burung gereja api, leluhur sedang uke dan bercocok tanam. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke pintu. Namun, pada saat ini, pintu itu runtuh dan pecahan pintu yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya. Itu terjadi secara tiba-tiba, sehingga nenek moyang klan burung pipit api tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali sebelum pecahan itu mendarat di tubuhnya. Dia batuk darah dan dengan cepat mundur dengan keterkejutan dan teror di matanya bersamaan dengan rasa tidak percaya. Sosok Wang Lin muncul dari pintu yang runtuh dan dengan cepat melarikan diri. Di belakangnya, runtuhnya tanah suci berubah menjadi kekuatan penghancur tak berujung yang meletus keluar. Raungan penguasa datang dari dalam saat dia bergegas keluar dari kekuatan destruktif setelah Wang Lin. Meski terluka parah, dia masih bisa mengejar Wang Lin. Saat dia menyerang, penguasa mengangkat tangannya dan tanpa ampun menghantam ke depan. Cetakan telapak tangan lainnya muncul dan bergegas ke depan. Itu langsung menyusul Wang Lin dan hendak menghancurkannya. Pada saat bahaya, darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin saat dia dengan cepat mundur. Tangannya membentuk segel dan alam angin dan hujan muncul di sekitar Wang Lin. Telapak tangan bertabrakan dengan alam angin dan hujan. Alam angin dan hujan runtuh dengan keras. Wang Lin batuk darah dan cahaya putih keluar dari tubuhnya. Cahaya putih tak berujung datang dari planet budidaya dan mengembun di sekitar Wang Lin untuk membentuk siluet cahaya besar. Mantra Dao Master Blue Dream, perisai cahaya dan bayangan. Saat perisai cahaya dan bayangan muncul, cetakan telapak tangan mendarat di atasnya. Perisai itu berkedip-kedip dengan keras, mencoba memantulkan kekuatannya. Tapi itu hanya bertahan beberapa saat sebelum runtuh. Fragmen perisai yang tak ada habisnya tersebar, dan wajah Wang Lin menjadi sangat pucat dan dia batuk darah sekali lagi. Melihat cetakan telapak tangan hendak mendarat di tubuhnya, Wang Lin meraung. Bintang dewa kunonya berputar dengan cepat dan Kaisar Furnace terbang keluar dari bintang pertamanya. Kaisar Furnace muncul di sekitar Wang Lin, membentuk perisai, dan bertabrakan dengan telapak tangan yang mengejarnya. Ada dengungan keras saat Wang Lin terjatuh dan luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Tungku Kaisar tidak runtuh, tetapi tidak dapat terbentuk karena kekuatan dari cetakan PAM, dan ia terlempar kembali ke bintang dewa kuno pertama Wang Lin. Penguasa ini ingin melihat bagaimana kamu akan melawan, bagaimana kamu akan melarikan diri. Sovereign mengejar Wang Lin dengan niat membunuh di matanya. Jejak telapak tangan itu hanya berjarak 7 kaki dari Wang Lin, dan tekanannya mengguncang pikirannya. Seolah-olah jiwa asalnya akan dipaksa keluar dari tubuhnya. Pada saat yang paling kritis, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di hadapannya. Gelombang kekuatan dewa kuno muncul dan membentuk tantangan. Harta karun dewa kuno dimurnikan dari tulang dewa kuno. Saat tantangan dewa kuno muncul, cetakan telapak tangan mendarat di atasnya, menyebabkan gemuruh yang menggelegar. Wang Lin batuk darah 7 kali. Planet budidaya tidak dapat menahan kekuatan dan langsung runtuh. Seluruh planet budidaya terkoyak. Retakan dalam jumlah besar muncul di permukaan. Itu seperti bola air yang pecah, langsung hancur.
Wang Lin terlempar ke belakang dan bertabrakan dengan pusat planet. Dia melewati pusat planet yang runtuh dan keluar dari sisi lain. Dia mundur seperti orang gila. Tubuhnya berada di ambang kehancuran dan jiwa asalnya melemah. Untungnya, tubuhnya adalah milik dewa kuno, jika tidak, dampaknya saja sudah cukup untuk membunuhnya. Meskipun demikian, dia secara langsung memblokir serangan dari penguasa. Masih belum mati, sang penguasa melaju melintasi angkasa dan tangan kanannya terdorong keluar sekali lagi. Cetakan telapak tangan lainnya melesat ke arah Wang Lin dengan kecepatan lebih cepat dan kekuatan lebih kuat. Ekspresi Wang Lin sangat ganas saat dia mengangkat angan kirinya dan menunjuk ke lengan kanannya. Dia meraung, mantra penyelamat nyawa Dewa Kuno Bintang 8, berkah kuno. Kekuatan Dewa Kuno di dalam Wang Lin menyerbu tantangan ini dengan cepat. Saat kata-katanya bergema, aura Dewa Kuno yang perkasa muncul di antara bintang-bintang. Dari jauh, Dewa Kuno seukuran planet budidaya tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin. Dewa kuno ini adalah ilusi dan mengeluarkan aura kuno. Tubuhnya dipenuhi luka, membuatnya jelas bahwa ia telah melalui banyak pertempuran. Wajahnya menghadap cetakan telapak tangan dan lengannya melingkari Wang Lin. Dia melindungi Wang Lin dengan tubuhnya seolah-olah dia sedang melindungi seorang anak kecil. Gelombang kehangatan memasuki tubuh Wang Lin. Rasanya seperti berada dalam pelukan orang tua, bahkan jika dunia sedang berantakan, orang tua akan melindungimu. Saat Dewa Kuno muncul, telapak tangan penguasa tiba dan mendarat di punggung Dewa Kuno. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh bintang. Dewa kuno itu tetap tidak bergerak dan cetakan telapak tangannya runtuh. Seolah-olah pukulan ini seperti seekor nyamuk yang bertabrakan dengannya. Bahkan mata penguasa menyipit saat melihat ini. Dia baru saja akan menggunakan mantra ketika Dewa Kuno itu bergerak. Berkah kuno adalah mantra penyelamat hidup yang diberikan kepada anak Dewa Kuno, dan itu bukan hanya untuk pertahanan. Dewa Kuno yang besar itu tiba-tiba berbalik, dan murid penguasa menyusut. Saat berbalik, sebuah pukulan diluncurkan ke Sovereign. Dahi Dewa Kuno dengan jelas memperlihatkan 8 bintang yang berputar. Penguasa tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali sebelum tinju Dewa Kuno itu mendarat di atasnya seperti meteor. Wajah penguasa menjadi pucat dan dia batuk darah, dia terluka parah. Tubuhnya terlempar ke belakang dan dia mengeluarkan suara goran yang teredam. Pukulan ini menyebabkan luka yang baru saja dideritanya akibat paruh burung vermilion, payung kuno pembakaran alam, dan luka dari puluhan ribu tahun yang lalu meletus. Dengan satu pukulan, Dewa Kuno itu menghilang, kembali menjadi tantangan, dan menghilang ke lengan kanan Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia seharusnya memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu saat ini, tapi dia melambaikan tangan kanannya. Pedang darah ditembakkan ke arah penguasa. Penguasa mengambil beberapa harta karun yang tidak diketahui dan memblokir pedang darah itu, menjatuhkannya kembali. Wang Lin menghela nafas. Lukanya terlalu berat dan dia hanya bertahan dengan satu tarikan napas. Jika dia membiarkan nafas ini pergi, dia akan segera pingsan. Pada saat ini, dia meraih pedang darah dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun, saat Wang Lin hendak melarikan diri dengan spatial bending, suara lemah penguasa bergema di seluruh dunia. Namun, saat suara ini masuk ke telinga Wang Lin, hal itu menyebabkan dia tiba-tiba berhenti. Wang Lin, kamu berani, kejam, tegas, dan licik.
Apakah Anda ingin menjadi prajurit saya? Jika kamu setuju, aku bisa membangkitkan istrimu. Bukan hanya membangunkan jiwanya, tapi membangkitkannya sepenuhnya." Pikiran Wang Lin berdengung seolah-olah ada sambaran petir yang menjebaknya. Ada kegilaan di matanya saat dia menatap pria parubaya yang memegangi dadanya. "Jika suatu hari nanti jika aku bertukar tempat dengan Sima Mo dan adiknya adalah Wan Er, bagaimana aku memilih? Mungkin, hari itu akan tiba. Hari ini telah tiba." Bab 1432. Cinta dan syukur. Orang tua ini tidak berbohong padamu. Sejak 1200 tahun yang lalu, saya mendengar nama Anda dan mengetahui bahwa satu-satunya alasan Anda berkultivasi adalah untuk membawa istri Anda kembali. Suara penguasa lemah karena perlahan melayang di antara bintang-bintang, tapi itu seperti palu berat yang menghantam pikiran Wang Lin. Namun, dampak ini berubah menjadi gelombang yang melonjak di otak Wang Lin, menyebabkan dia mengabaikan suara penguasa. Hanya 4 kata terakhir yang seperti sambaran petir yang merobek dagingnya dan menyerbu ke dalam jiwanya. "Bawakan istrimu kembali." Orang tua ini juga tahu bahwa untuk mengembalikan istrimu, kamu telah meminta bantuan banyak kultivator, tetapi pada akhirnya tidak ada satupun yang bisa membantumu. Anda mungkin tidak mempercayai kata-kata saya. Anda berasumsi karena saya terluka parah, bagaimana saya bisa mencapainya. Masalah ini memang sangat sulit, bahkan jika aku tidak terluka, aku tidak akan mampu membawa istrimu kembali. Namun, guruku adalah seseorang yang setara dengan penguasa surgawi kuno. Ia bahkan terkenal di dunia kuno. Orang tua ini akan mencari guru untukmu dan mencari alam kehidupan. Dia bisa memanen jiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk segel umur panjang. Istrimu tidak hanya dapat dibangkitkan, tetapi putra satu-satunya pun dapat dibangkitkan juga. Wang Lin benar-benar membeku dan pikirannya bergemuruh. Dia terdiam beberapa saat. Dia sudah terluka parah dan bertahan hanya dengan satu tarikan napas. Sekarang dia tidak bisa menahan nafas lagi, tubuhnya gemetar dan dia batuk darah. "Selama kamu setuju menjadi prajurit orang tua ini bisa melakukan semuanya untukmu." Suaranya lemah, tapi ada sesuatu yang ajaib di dalamnya, dan itu mendarat di tubuh Wang Lin. Ada pergulatan di mata Wang Lin. Perjuangannya tidak pernah sekuat ini. Baik usulan Dao Master Blue Dream maupun kata-kata Vermilion Bird generasi pertama tidak dapat dibandingkan. Tak satu pun dari mereka yang secara langsung menyerang titik paling rentan Wang Lin di hatinya. Ketika mendarat di jantung daunnya, dampaknya sebanding dengan memancing bulan di sumur, dan itu memancing jiwa Wang Lin. Untuk membangkitkan Limuan, Wang Lin rela melakukan apa saja. Risiko segalanya. Ketika dia tidak punya harapan, dia merindukan harapan. Saat ini masih ada harapan, dan meski hanya secercah harapan, hal itu sangat membebani hatinya. Dia berjuang sekuat tenaga. Menjadi prajurit orang tua ini, kamu akan menjadi eksistensi yang melampaui Master Simo, King Sui, dan King Lin. Anda akan menjadi prajurit kematian paling kuat yang saya miliki. Jika kamu setuju, orang tua ini akan memberimu nama Dao Master Ling Sang. Tidakkah kamu menghabiskan hidupmu untuk mencoba membangkitkan kembali istri dan anakmu? Guru saya bisa melakukannya. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membiarkan guru membangkitkan istrimu terlebih dahulu, dan begitu kalian berdua bersatu kembali, belum terlambat untuk menyetujuinya. Wajah Wang Lin pucat,
dan pergulatan dalam pikirannya telah mencapai batas. Ada suara yang berteriak dengan panik di benaknya, mengguncang tubuhnya. Terima tawarannya, jadilah prajurit penguasa agar Wan Er bisa dibangkitkan. Wang Lin, bukankah kamu telah berkultivasi sepanjang hidupmu hanya untuk dia? Terima tawarannya. Keterpisahan selama 1500 tahun akhirnya bisa berakhir dan Wang Ping juga bisa dihidupkan kembali. Bukankah menyatukan kembali keluargamu adalah impian terbesarmu? Terima tawarannya. Anda tidak akan menjadi budak penguasa, Anda hanya perlu mendengarkan semua perintahnya. Bandingkan kebebasan pribadi Anda dengan kehidupan Wan Er, mana yang lebih penting? Terima tawarannya, jadilah Master Simo kedua dan jadilah budak penguasa. Mengkhianati alam batin, putuskan diri dari Situ Nan, King Sui, dan semua orang yang Anda kenal di alam batin. Mulai sekarang, mereka adalah musuhmu. Suara ini menjadi semakin nyaring hingga menjadi raungan yang menggetarkan di benak Wang Lin. Wajahnya menjadi pucat dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Saat ini matanya merah, dia gemetar, dan pikirannya berada di ambang kehancuran. Perjuangan menentukan pilihan berubah menjadi banjir yang menenggelamkannya. Jika suatu hari penguasa meminta saya untuk membunuh Situ, apa yang akan saya lakukan? Jika suatu hari Sovereign memintaku untuk membunuh King Sui, apa yang akan aku lakukan? Jika suatu hari Sovereign memintaku untuk membantaiku kembali ke alam batin, bagaimana aku bisa menghadapi semua wajah familiar itu? Zhou Yi, Zhou Ru, Big Ketua, semuanya. Jika suatu hari penguasa memerintahkanku untuk menyakiti Vermilion Bird generasi kedua, akankah aku bisa melakukannya? Ada senyuman menyedihkan di wajah Wang Lin, dan jejak darah yang mengejutkan mengalir dari sudut mulutnya. Hatinya terbelah dua karena keputusan ini, dan rasa sakitnya adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sama sekali. Wan Er adalah segalanya dan satu-satunya kelemahannya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Untuk membangkitkan Wan Er, Wang Lin bisa menyerahkan banyak hal. Untuk membangkitkan Wan Er, dia bisa melepaskan vitalitasnya. Saat ini dia rela menyerahkan nyawanya. Namun, ada beberapa hal yang bahkan lebih penting daripada nyawanya. Hanya saja dalam hidup, ada emosi selain cinta yang tidak bisa dia hilangkan. Mulai sekarang, aku akan menyerahkan Sekte Pemurnian Jiwa kepadamu, di planet Suzaku. Master dari Sekte Pemurnian Jiwa, Duntian, telah meletakkan harta Sekte Pemurnian Jiwa di tangannya setelah meninggal dunia. Setelah meletakkan warisan Sekte Pemurnian Jiwa di pundaknya, Duntian memejamkan mata, tersenyum. Situ Nan telah melepaskan kesempatan untuk mengambil manik penentang surga dan telah menemani Wang Lin selama ratusan tahun. Dia telah mengajarkan kultivasi Wang Lin sejak masa muda Wang Lin. Seorang guru, ayah, saudara laki-laki, dan juga teman. Jika tidak ada Situ, tidak akan ada Wang Lin. Wang Lin pernah mengatakan sesuatu tentang Situ yang mewakili seluruh rasa terima kasihnya terhadap Situ. Saya, Wang Lin, tidak akan pernah berlutut ke langit, hanya untuk menghormati Situ. Zhou Yi dicintai sepanjang hidupnya, tidak ada yang bisa menutupi obsesinya selama 1000 tahun. Dia telah memberi Wang Lin kekayaan yang memungkinkan Wang Lin menghindari kematian. Zhou Yi terobsesi dengan King Xuang. Jika Wang Lin memilih untuk mengikuti penguasa, pasti akan ada pertempuran tragis di antara mereka. Aku, Zhou Yi, hanya ingin melakukan satu hal dalam hidupku,
menemani King Xuang sampai akhir zaman. Saudara King Sui memiliki wajah yang dingin tetapi hati yang hangat. Begitu dia memutuskan bahwa Wang Lin adalah murid lintas generasi Bai Fang, dia bersedia melakukan apapun untuk memastikan tidak ada yang menyakiti Wang Lin. Karena dia adalah adik laki-lakiku, tidak ada yang bisa menyakitinya. Jika salah satu jarinya terluka, aku akan mencari nyawamu. Kegilaan King Sui, yang menyebabkan dia membunuh istrinya, membawa semua kesedihan dan kemarahannya, disebabkan oleh skema alam luar. Jika dia mengetahui bahwa adik laki-laki yang pernah dia lindungi telah menjadi budak penyebab kesedihannya, bagaimana perasaannya? Ada juga Vermilion Bird generasi kelima. Dia jelas berada di akhir masa hidupnya, tapi dia masih bersedia membantu Wang Lin pulih. Dia bahkan telah menyerahkan Vermilion Bird Divine Sect kepada Wang Lin. Tatapan ramahnya akan selamanya melekat di hati Wang Lin. Orang tua ini, Lu Yun, telah menjalani seluruh hidupnya untuk Sekte Dewa Burung Vermilion. Meskipun aku akan segera mati, sekarang aku bisa mati dengan senyuman. Kamu luar biasa. Jagalah Sekte Dewa Burung Vermilion untukku. Keinginan terakhir Kaisar Ilahi Burung Vermilion adalah agar Wang Lin mengurus sekte tersebut. Menghadapi kebaikan yang diterima Wang Lin, dia tidak bisa menghadapi kemarahan dan tatapan kecewa Kaisar Ilahi yang telah meninggal. Vermilion bergenerasi kedua baru mengenal Wang Lin selama beberapa hari. Tawa hangatnya, ekspresi puasnya, ekspresi kekagumannya, dan kebaikannya terhadap Wang Lin terlintas di benaknya. Dia telah memancing naga itu untuk memberikan darahnya kepada Wang Lin dan telah mencoba menyelamatkannya berkali-kali pada saat-saat bahaya dalam ujian. Dia bahkan meraung pada Vermilion Bird in the Heaven Trial generasi pertama. Vermilion Bird generasi kedua telah memberinya metode untuk mengendalikan naga dan pembatasan jiwa kuno. Selain itu, sebelum Wang Lin pergi, generasi kedua Vermilion Bird jelas-jelas tidak mematuhi perintah Vermilion Bird generasi pertama dan harus menanggung harga yang tidak diketahui untuk mengajari Wang Lin mantra terkuat klan burung Vermilion, payung kuno pembakaran alam. Anak kecil, jangan lupa bahwa saat kita bertemu lagi, kamu harus memilih generasi ketujuh untuk orang tua ini. Pastikan untuk memilih anak dengan tekad. Kamu terlihat agak dingin, tapi pada titik tertentu kamu nakal. Sayangnya, disayangkan. Ah, apa bagusnya budidaya duo, orang tua ini benar-benar tidak mengerti. Masih banyak orang, bagaimana Wang Lin bisa memotong semuanya dengan satu pilihan? Ingatan Guru Simo memenuhi pikiran Wang Lin pikiran. Saat dia melihat kehidupan Tuan Simo, dia merasa seperti sedang memperhatikan ingatannya sendiri. Master Simo hari ini adalah masa depan Wang Lin. Untuk membangkitkan kembali saudara perempuannya, Tuan Simo telah menyerahkan sekte penghancur surga dan semua saudara sektenya. Dia bahkan telah menyerahkan jiwanya sendiri untuk menjadi anjing penguasa dan membunuh demi penguasa. Dengan satu poin dari penguasa, meskipun itu adalah guru Tuan Simo sendiri, dia akan mengangkat pisau daging sambil menitikkan air mata. Jika dia tidak melihat ingatan Tuan Simo, pilihan Wang Lin akan menjadi lebih sulit. Jika dia tidak mengalami lamaran Dao Master Blue Dream atau kata-kata Vermilion Bird generasi pertama, Wang Lin mungkin masih belum bisa membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan yang menyakitkan, tapi dia harus memilih. Setelah melihat ingatan Guru Simo, Wang Lin bertanya pada dirinya sendiri bagaimana dia akan memilih jika hari itu tiba, namun, dia tidak menyangka hari itu akan tiba begitu cepat.
Hari ini seperti bencana. Untungnya, ingatan Master Simo telah memberi jalan pada Wang Lin. Saya tidak ingin menjadi Master Simo, Wang Lin bergumam dengan suara rendah. Perjuangan di matanya digantikan oleh rasa sakit, tapi rasa sakit ini dipenuhi dengan tekad. Aku tidak ingin menjadi budakmu. Saya tidak ingin mengkhianati rasa terima kasih mereka karena pilihan saya. Cinta adalah rasa sakit yang tidak bisa kulepaskan, untuk itulah saya menghabiskan hidup saya untuk berkultivasi, namun cinta bukanlah satu-satunya hal dalam hidup saya. Saya mengagumi seseorang seperti Master Simo, yang dapat meninggalkan segalanya dan hati nuraninya hanya untuk satu orang. Namun, aku takut untuk memilih. Aku takut menghadapi semua orang yang baik padaku, bahkan jika istri dan anakku terbangun, kami akan menjadi boneka, aku tidak akan memilih ini. Mungkin gurumu benar-benar bisa membangunkan istri dan anakku, tapi jika dia bisa melakukannya, maka aku, Wang Lin, juga bisa. Istri dan anakku, aku sendiri yang akan membangkitkan mereka. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap Sovereign yang terkejut. Dia berbalik dan menghilang di antara bintang-bintang yang tak ada habisnya saat dia pergi jauh. Tidak ada yang melihat dua garis air mata kristal jatuh dari mata Wang Lin, dan tersebar di antara sistem bintang yang luas ini. Wan Er, Ping Er, maukah kalian berdua menyalahkanku? Bab 1433, apakah dia benar-benar penguasa? Ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang membuat Wang Lin memilih tetapi juga tidak memilih setelah menghadapi perjuangan yang tidak dapat dijelaskan ini. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Dao Master Blue Dream telah membuat Wang Lin memilih satu kali sebelumnya, dan Vermilion Bird generasi pertama telah membuat Wang Lin memilih untuk kedua kalinya. Kejadian-kejadian ini telah memungkinkan hati Dao-nya menyamai kekuatan seorang master dari satu generasi. Lebih penting lagi, jika dia tidak memasuki ingatan Tuan Simo dan melihat seseorang yang memiliki kehidupan serupa tetapi memilih jalan yang berbeda, Wang Lin mungkin memilih untuk tetap tinggal, menjadi budak penguasa. Kata-kata penguasa telah mengenai titik lemah Wang Lin. Setelah meninggalkan klan burung pipit api, runtuhnya tanah suci menciptakan api dahsyat yang berkobar ke segala arah. Api itu menghancurkan hampir separuh klan burung pipit api, dan api mengerikan itu bersinar di belakang Wang Lin. Gemuruh menggelegar datang dari kejauhan dan mengguncang domain bintang, tapi Wang Lin tidak terbangun dari linglungnya. Hatinya serasa terkoyak dan rasa sakit memenuhi tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, kebingungan di mata Wang Lin berangsur-angsur hilang dan digantikan dengan kesuraman. Cedera di dalam dirinya telah mencapai titik di mana ia harus pulih atau budidayanya akan mengalami kemunduran permanen. Setelah mencapai tingkat kultivasinya, cedera biasa tidak menjadi masalah, tetapi begitu dia terluka parah, itu adalah masalah serius. Jika dia sedikit ceroboh, tingkat kultivasinya akan turun. Untungnya, sebagai dewa kuno, pemulihan tubuh fisiknya sangatlah kuat. Ini adalah perbedaan yang jelas antara dia dan kultivator biasa. Beberapa cedera yang mungkin memerlukan waktu 100 tahun untuk pulih akan membutuhkan waktu lebih sedikit bagi Wang Lin untuk pulih. Wan Er, percayalah, aku sendiri yang akan membangunkanmu, lalu, bersama Ping Er, kita bisa tinggal di desa pegunungan di suatu tempat di mana tak seorang pun mengenal kita, dan kita akan diam-diam menghabiskan seumur hidup. Aku juga ingin mengajari Ping Er cara mengukir, mewariskan keahlian ayahku, gumam Wang Lin, dan dia tiba-tiba merasa rindu kampung halaman.
Dia ingin melihat sistem bintang di rumahnya. Meskipun sistem bintang kuno sangat ketinggalan zaman, dia tidak merasa memiliki di sini. Dalam sistem bintang yang luas ini, orang tidak dapat melihat ujungnya. Bintang-bintangnya terang tapi tidak memancarkan kehangatan, yang ada hanya perasaan dingin. Wang Lin merasakan rasa kesepian yang kuat di hatinya. Wang Lin menghabiskan 2000 tahun sendirian. Dia sudah terbiasa kesepian. Ekspresi acuh tak acuhnya bukanlah sesuatu yang dia buat dengan sengaja. Hanya setelah menghabiskan 2000 tahun sendirian, dia tidak mengetahui ekspresi lainnya. Dia hanya tahu ketidakpedulian, dia jarang tersenyum, satu-satunya yang tersisa hanyalah kesedihan yang tidak bisa dihapus tersembunyi jauh di bawah matanya yang acuh tak acuh. Kesedihan itulah yang menemaninya sepanjang hidupnya. Merasa pahit, luka Wang Lin menjadi semakin parah. Dia terhuyung saat mengambil langkah dan bergabung dengan dunia menggunakan spatial bending. Dia melintasi jarak yang tak terukur dan kemudian muncul di luar planet yang ditinggalkan. Mungkin planet budidaya ini dulunya cemerlang, atau mungkin seorang kultivator yang kuat telah lahir di sini. Namun, sekarang semua kejayaan masa lalunya hilang bersama angin, hanya menyisakan kerikil dan kota-kota yang tidak memiliki energi spiritual. Persis seperti orang tua yang telah mencapai akhir hayatnya, meronta, menggenggam, tidak mau menyerahkan nafas terakhirnya. Sisi timur planet ini sedang musim gugur, dan angin musim gugur yang dingin perlahan bertiup. Daun-daun bergulung-gulung di tanah, warnanya yang kuning seperti bintik. Kabintik di wajah orang tua, menimbulkan perasaan sedih. Saat dedaunan musim gugur beterbangan tertiup angin, orang dapat melihat sungai di kejauhan di antara dedaunan. Sesosok tubuh berkulit putih sedang duduk di tepi sungai, membiarkan dedaunan musim gugur yang kuning lewat. Wang Lin melihat ke permukaan air. Beberapa dedaunan musim gugur telah dikirim ke sini oleh angin dan terapung di sungai. Setelah direndam, mereka melayang ke kejauhan. Angin telah membawa mereka ke sini ke dalam air, dan mereka tidak akan pernah bisa kembali ke tanah air mereka. Mereka akan dikirim ke suatu tempat yang tidak diketahui dan, mungkin setelah beberapa musim, menjadi bagian dari dasar sungai. Jika mereka memiliki jiwa, mungkin jiwa mereka akan terbang keluar sungai dan kembali ke tanah air. Sungai itu mencerminkan sosok Wang Lin dan dengan jelas mencerminkan penampilannya. Wajah pucat, tatapan acuh tak acuh, dan kesedihan di matanya seakan menyatu ke dalam sungai dan mengalir jauh. Wang Lin bergumam pelan, sudah waktunya pulang. Ada jalan pulang lain selain formasi alam tertutup. Itu adalah batu giok yang diberikan kepadanya oleh wanita misterius di celah spasial di wilayah peringkat 9 sistem bintang laut awan. Saat itu, wanita itu mengatakan bahwa dia akan membantunya menjelajahi suatu tempat dan kemudian memberi Wang Lin batu giok ini. Begitu dia menggunakan batu giok itu, dia akan kembali ke celah spasial. Wang Lin telah mempelajari batu giok itu berkali-kali. Ada banyak batasan di dalamnya, beberapa di antaranya bahkan dia tidak bisa melihatnya. Sepertinya banyak batasan di dalamnya bukanlah hal yang bisa dikuasai oleh para penggarap dunia ini, mereka sepertinya datang dari dunia lain. Namun, Wang Lin adalah seorang Grandmaster dalam pembatasan. Meskipun dia tidak bisa melihat sepenuhnya, dia tahu bahwa batu giok itu memiliki peluang 70% untuk mengirimnya kembali ke celah spasial itu. Memegang batu giok itu, Wang Lin tidak membukanya tetapi meletakkannya kembali ke ruang penyimpanannya.
Sejumlah kekuatan tertentu diperlukan untuk mengaktifkan batu giok ini, tapi ini adalah hal kedua. Lebih penting lagi, dia tidak akan muncul di hadapan wanita misterius itu dalam kondisinya saat ini. Setelah merenung sejenak, Wang Lin melihat ke langit biru dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar penguasa? Setelah dia melukai pria parubaya di dalam api 7 warna dengan serius, pria itu mengakui bahwa dialah yang berdaulat. Namun, setelah tenang, Wang Lin tidak bisa tidak bertanya-tanya. Kultivasi orang itu sangat kuat. Dia bisa melawan roh asal Vermilion Bird, menggunakan Fishing the Moon in the Well, mengetahui tentang Master Simo, dan mengetahui tentang Wang Lin. Tambahkan semua ini dan dia bisa menjadi penguasa yang licik. Kultivasinya adalah api dan dia memiliki Vermilion Bird 7 warna. Dia seharusnya menjadi Vermilion Bird ketiga yang pengkhianat, tapi apakah dia benar-benar penguasa? Alasan Wang Lin menebak Vermilion Bird ketiga adalah penguasa adalah karena penguasa adalah orang paling misterius di sistem bintang kuno. Tidak ada yang tahu dari klan mana dia berasal. Selain itu, di negeri roh iblis, Wang Lin pernah bertemu seseorang. Belakangan dia mengetahui bahwa orang ini adalah murid penguasa. Orang ini menggunakan mantra api. Mantra api itu bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan oleh orang biasa. Jelas sekali bahwa itu adalah seseorang yang mencapai tepi esensi api. Semua ini membuat Wang Lin bisa menebak dengan baik. Menggabungkan beberapa petunjuk lain, Wang Lin telah menentukan bahwa Vermilion Bird ketiga yang pengkhianat adalah penguasa. Karena itulah Dewan Kedaulatan mengetahui kebenaran tanah jatuh dan tidak berani melakukan apapun. Namun, setelah melihat penguasa secara pribadi, Wang Lin menjadi curiga. King Lin pernah berkata bahwa esensi penguasa adalah esensi asal-usul. Namun, orang itu tidak pernah menggunakan hukum asal-usul. Yang terpenting, penguasa telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Dia sangat licik dan telah bersekongkol melawan alam batin berkali-kali. Pria parubaya yang mengakui bahwa dia adalah penguasa sepertinya tidak memiliki aura orang seperti itu, sepertinya dia tidak terlalu kuat. Wang Lin mengerutkan kening, setelah merenung sedikit, dia masih tidak menemukan jawabannya. Dia menghela nafas dan tidak lagi memikirkan hal ini. Dia kemudian mengeluarkan beberapa pil yang tersisa dan menelan semuanya. Kemudian dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Angin musim gugur bertiup dan sosok Wang Lin perlahan menjadi kabur. Seolah-olah dia telah menyatu dengan lingkungannya. Bahkan jika seorang kultivator datang, mereka tidak akan menyadari bahwa ada seseorang yang duduk di tepi danau. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Cedera jiwa asal Wang Lin tidak membaik, tapi tidak lagi memburuk. Namun, sebagian besar luka fisiknya telah pulih. Mengabaikan mantranya, hanya dengan kekuatan Dewa Kuno Bintang 6, dia berada di sekitar 50% dari puncaknya. Wang Lin tahu dia kekurangan waktu. Dia telah melukai serius orang yang dia curigai sebagai penguasa dan pasti telah memicu gelombang besar di sistem bintang kuno. Pastinya ada orang yang mengejarnya sekarang, dan ada juga hadiahnya. Adapun tanah jatuh, sudah disegel oleh orang lain. Jika dia buru-buru kembali sekarang, dia tidak akan bisa masuk, dia hanya akan jatuh ke dalam jebakan. Itu sebabnya dia melakukan semua yang dia bisa untuk memulihkan kultivasinya. Namun, pada hari ini, ketika Wang Lin sedang berkultivasi, dia tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan kilatan dingin.
Hatinya merasakan kejutan yang aneh. Ini adalah peringatan dini yang dia kembangkan setelah mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Ada yang salah. Wang Lin berdiri dan melihat sekeliling. Ekspresinya menjadi suram. Lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap, bahkan angin musim gugur telah menghilang. Saat ini sudah malam, dan bulan cerah tergantung di langit. Cahaya bulan jatuh ke bumi, memungkinkan Wang Lin melihat riak-riak halus di sungai menyebar. Dedaunan musim gugur yang berjatuhan ke sungai juga mulai berputar membentuk lingkaran. Tanpa ragu, Wang Lin mengambil langkah maju dan dunia terdistorsi, riak bergema di sekelilingnya. Dengan langkah ini, dia seharusnya menghilang dan menyatu dengan dunia. Saat dia hendak menyatu dengan dunia, langit bergemuruh dan berubah warna. Retakan raksasa tiba-tiba muncul. Tekanan kuat turun ke planet yang ditinggalkan ini dan sebuah tangan raksasa terulur dari dalam celah tersebut. Ini dengan cepat meluas ke arah Wang Lin, yang akan bergabung dengan dunia. Bab 1434, Serigala Surgawi yang terhormat. Retakan yang tiba-tiba muncul di langit mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Suara ini tidak seperti auman tetapi lebih mirip auman serigala. Itu menyebabkan tubuh Wang Lin yang sudah mulai menyatu dengan dunia terpaksa keluar. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat tubuh Wang Lin dipaksa keluar oleh lolongan serigala, tangan raksasa itu terulur. Sepertinya semuanya telah diperhitungkan dengan sempurna mulai dari menemukan Wang Lin, memperkirakan Wang Lin akan menggunakan spatial bending, dan kemudian menggunakan lolongan serigala aneh ini untuk menghalangi pelarian Wang Lin. Dalam sekejap, lengannya mendekat. Aura dari lengannya berisi Joss Flames. Orang yang ingin menangkap Wang Lin bukanlah kultivator langkah kedua melainkan kultivator langkah ketiga. Tepatnya, itu adalah seseorang yang baru saja memasuki langkah ketiga. Seseorang seperti Daoist Water dan Master Simo, pada tahap awal Nirvana Void. Secara khusus, aura itu terasa sangat tiranis saat menyerang Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berbalik tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dan sebuah paku muncul di genggamannya. Paku ini berwarna hitam dan mengeluarkan kilatan yang menyeramkan. Bahkan terdengar raungan sedih darinya. Paku ini telah diberikan kepada Wang Lin oleh lelaki tua itu sebagai hadiah karena Vermilion bertua. Wang Lin melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu dan pakunya melesat ke arah telapak tangan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap, paku tersebut membentuk hembusan angin hitam dan bertabrakan dengan telapak tangan. Ledakan menggelegar bergema saat paku menembus telapak tangan dan roboh. Saat roboh, itu menyebar ke seluruh telapak tangan seperti tinta dan meluas ke lengan. Saat angin musim gugur bertiup, lengannya bergetar dan menghilang menjadi abu hitam. Kekuatan paku itu di luar dugaan Wang Lin. Meski telapak tangannya telah menghilang, aura tirani masih menerpa dirinya. Wang Lin batuk darah sambil melambaikan tangannya dengan kejam. Daun kuno terbang seperti meteor menuju celah spasial. Segel, daun kuno tumbuh hingga lebih dari 100 kaki, 1000 kaki, 10.000 kaki dan langsung menutup celah spasial. Raungan datang dari celah saat Wang Lin mengambil langkah maju dan bergabung dengan dunia. Dalam sekejap, dia menghilang menggunakan spatial bending. 3 napas setelah dia pergi, daun kuno yang menutup celah berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Wang Lin melangkah keluar di suatu tempat di sistem bintang kuno. Tangan kanannya membentuk segel dan dia berkata, "Daun jatuh,
kembalilah ke akarmu. Kilatan cahaya kristal muncul di hadapannya dan berubah menjadi daun kuno, dan dia mengambilnya. Ada kilatan rasa dingin di matanya saat dia dengan cepat bergegas maju. Dia menggunakan spatial bending lagi dan menghilang tanpa jejak. Saya tidak bisa kembali ke celah spasial di Cloud Sea dalam kondisi saya saat ini. Pengejaran Dewan Kedaulatan telah dimulai lagi. Tidak apa-apa, aku telah menjalani hidupku dalam bahaya, aku tidak takut hanya dengan hadiah dari Dewan Kedaulatan. Saya ingin melihat berapa banyak kultivator kuat yang akan terpikat. Saat diburu, saya akan menggunakan mantra melahap untuk memulihkan budidaya saya. Wang Lin mencibir. Setelah daun kuno menghilang dari celah spasial di atas planet yang ditinggalkan, sesosok tubuh keluar. Orang ini adalah pria kekar dengan tinggi sekitar 30 kaki. Tubuh bagian atasnya telanjang dan dia memiliki ekspresi yang garang. Tatapannya kejam dan dingin. Di atas alisnya ada sebuah tanda. Itu adalah serigala hijau yang ganas. Di bawah komando Dewan Berdaulat, salah satu dari 4 klan sistem bintang kuno yang kejam, klan serigala surgawi yang terhormat. Dia tidak sendirian, ada seorang gadis yang duduk di bahunya. Gadis itu mengenakan pakaian berwarna merah dan memiliki penampilan yang menawan. Wajah cantiknya seperti buah persik dan alisnya anggun. Mengangkat tangannya saja sudah bisa memikat pikiran banyak orang. Ada juga tanda di antara alisnya. Tanda ini sangat aneh, dan jika Wang Lin melihat ini, dia akan mengenali ini sebagai tanda milik klan pembasmian penyegel yang sangat misterius. Kembali ke alam 7 warna, Wang Lin bertemu dengan seorang lelaki tua dari klan pemusnahan penyegel, dan dia telah membuat Wang Lin menghadapi krisis hidup dan mati. Khususnya, mantra Dao itu terukir dalam ingatan Wang Lin. Gadis ini belum mencapai langkah ketiga dan baru berada di Heaven's Blade ketiga. Dia memegang kompas di tangannya dan membungkuk beberapa kali. Lalu dia mendongak dan tersenyum. Tepat ke timur, 197.845 km. Namun, lengan kananmu diracuni dan kekuatan tempurmu berkurang 30%. Tanpa bantuanku, racun itu tidak akan mudah untuk dihilangkan. Pria kekar itu mendengus dingin dan maju selangkah. Dunia bergetar dan planet yang ditinggalkan pun bergetar. Bumi runtuh dan terkoyak dalam sekejap. Planet ini runtuh saat pria kekar itu melangkah ke dalam kehampaan, menyebabkan gelombang kejut yang kuat mulai menyebar. Namun, sebelum itu bisa menyebar jauh, tangan kiri pria kekar itu mengulurkan tangan dan meraih kekuatan penghancur itu. Kekuatan ini dibentuk menjadi bola cahaya, dan dia melemparkannya ke depan. Bola cahaya mendarat di kehampaan dan menyebabkan kehampaan itu berputar, membentuk lubang hitam. Pria kekar itu melangkah ke dalam lubang hitam. Wang Lin bergerak dengan spatial bending melalui sistem bintang kuno. Saat dia muncul, dia mengangkat tangannya dan melemparkan daun kuno ke belakangnya tanpa ragu-ragu. Tepat pada saat ini, sebuah lubang hitam muncul di ruang di belakangnya. Sosok pria kekar itu mulai terlihat. Namun, saat lubang hitam muncul, daun kuno tiba-tiba mendarat di atasnya. Segel, kata acuh tak acuh Wang Lin bergema, tapi matanya bersinar. Dia samar-samar melihat gadis di bahu pria kekar itu, dan tanda di antara alisnya mengejutkannya. Wang Lin diam-diam menghilang. Raungan datang dari lubang hitam seperti gemuruh yang menggelegar dan menggelegar, tetapi daun kuno tetap tidak bergerak. Sesaat kemudian,
Lubang hitam lain muncul tidak jauh dari daun kuno dan pria kekar dari klan serigala surgawi yang terhormat berjalan keluar. Dia dengan muram berbalik dan melihat ke arah daun kuno. Saat dia melihatnya, daun itu berubah menjadi cahaya kristal dan menghilang. Sial, harta karun macam apa ini? Tuan Simo telah bertarung dengan orang ini. Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Juga, Grandmaster Yun Luo itu segera berkultivasi dengan pintu tertutup setelah kembali. Anda tidak boleh meremehkan orang ini. Jika bukan karena dia terluka parah, tidak akan mudah bagimu untuk menangkapnya dengan tingkat kultivasimu. Gadis itu tersenyum dan melihat ke arah kompas di tangannya. Barat Laut, 378.496 km. Pria kekar itu dengan dingin menatap gadis di bahunya. Meskipun dia berada di langkah ketiga, dia tidak ingin terlalu menyinggung perasaan gadis ini. Gadis ini adalah pelayan Dao Master Miao Yin, salah satu dari 5 master sistem bintang kuno. Dia sendiri yang datang kepadanya untuk membantunya menangkap dan membunuh Wang Lin. Dia berkata, "Tuanmu seharusnya pergi ke makam Orde Kuno. Apa tujuanmu mencariku?" Pria kekar itu tidak terburu-buru mengejar Wang Lin. Tidak yakin apakah itu makam Orde Kuno, tapi setelah memeriksa catatan kuno, kami agak yakin, lupakan tuanku. Sebagian besar penggarap kuat di sistem bintang kuno telah pergi ke sana. Lupakan saja, orang itu berada lebih dari 1 juta kilometer jauhnya. Jika kamu tidak mengejarnya, dia akan melarikan diri terlalu jauh. Gadis itu tersenyum dan terlihat semakin menawan. Pria kekar itu tidak berbicara dan dengan dingin menatap gadis itu. Baiklah, baiklah. Aku akan bicara. Setelah Anda menangkapnya, Anda harus membiarkan saya mengambil sesuatu darinya. Jika Anda setuju, Dao Sovereign akan memberi Anda roh Dao peringkat 6 sebagai ucapan terima kasih. Gadis itu berkedip dan tersenyum. Pria kekar itu diam-diam merenung sejenak. Dia tidak berbicara tetapi maju selangkah. Barat Laut, 2.798.461 km. Itu salah satu cabang klan serigala surgawi terhormatmu. Pria kekar itu mendengus dingin dan ruang di depannya terkoyak. Sosoknya menghilang. Wang Lin melangkah keluar dari ruang terdistorsi di sistem bintang kuno. Ada 6 planet budidaya yang disusun melingkar di depannya, dan ada formasi di sekelilingnya. Itu adalah klan di sistem bintang kuno. Sekilas, ada kepala serigala ilusi yang muncul di formasi. Itu seperti sebuah tanda yang memberitahukan kepada semua penggarap yang melewati klan mana di daerah ini. Serigala. Wang Lin memikirkan tentang lolongan serigala yang datang dari celah spasial. Wang Lin mendengus dan dengan cepat menuju ke 6 planet budidaya. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan kabut darah yang akhirnya menyelimuti tubuhnya. Seolah-olah daging, jiwa asal, dan jiwanya telah berubah menjadi kabut merah yang melahap ini. Kabut darah seketika menjadi lebar lebih dari 100.000 kaki dan terus meluas. Itu bergemuruh saat menyerbu ke cabang klan serigala surgawi yang terhormat. Formasi itu berkedip dengan keras tetapi tidak mampu menghentikan invasi kabut darah. Kabut darah yang dibentuk oleh Wang Lin masuk ke planet budidaya. Jeritan sedih bergema dan menyebar seperti orang gila. Namun, sesaat kemudian, tangisan ini berhenti dan menjadi sunyi senyap. Semua pembudidaya di atas tingkat budidaya tertentu dikelilingi oleh kabut. Seluruh tubuh mereka diubah menjadi darah dan kemudian diserap.
Kabut merah dengan cepat menyebar ke planet budidaya yang tersisa. Tangisan sedih orang-orang biasanya tidak dapat menyebar keluar planet ini, tetapi karena banyaknya suara, mereka menyebar ke seluruh bintang. Keenam planet budidaya ini adalah cabang baru yang diciptakan oleh klan serigala surgawi yang terhormat, dan tidak ada manusia di dalamnya, hanya pembudidaya. Saat kabut merah melanda, sebagian besar dari mereka mati. Sebuah lubang hitam muncul di antara bintang-bintang dan pria kekar dari klan serigala surgawi yang terhormat melangkah keluar dari sana. Saat dia melangkah keluar, dia bisa mendengar jeritan sedih memasuki usianya. Tubuhnya bergetar dan niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Sambil meraung, pria kekar itu menyerbu ke depan, dan langit tampak runtuh saat dia menyerang. Di belakangnya, proyeksi serigala hijau raksasa muncul. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.